Halo Aries, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang tidak disangka kamu sungguh luar biasa karena memiliki ini. Apakah yang kamu miliki? Kita akan coba lihat. Tapi ingat buat Aries, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Aries, semoga bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif. Aries, aku berharap juga buat kamu semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Kita akan shuffle kartunya buat Aries. Sungguh tidak disangka ya, kamu begitu luar biasa karena memiliki ini. Dan ingat, ini adalah energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Aries, I love my body. Wow, luar biasa. Kamu memiliki sebuah kecintaan kamu pada diri kamu, ya. Aries, siapapun harus ya cinta pada diri sendiri, berdamai dengan diri sendiri. Karena ada kita ya, mungkin aku juga dulu pernah gitu loh, pernah kayak menyakiti diri sendiri. Dalam hal apa ya? Mungkin dalam hal percintaan. Aku tidak, ya maksudnya itu ini ya, aku cinta seseorang tapi aku sering disakiti. Nah itu kan kita menyakiti diri kita sendiri saat kita bertahan dengan hubungan itu. Nah disitulah kita bisa menilai apakah aku mencintai diri aku, apakah aku benci diri aku, ya. Kenapa aku kok bisa lepaskan diri aku ke dalam dunia hitam ini gitu. Oke. Aries, inilah yang kamu miliki. Kamu lebih mencintai diri sendiri. Jadi kalau kita cinta kepada diri sendiri, itu ya energi-energi negatif itu otomatis sulit akan masuk ke dalam diri kita. Karena kita sudah tahu nih, oh ini energi negatif. Aku akan sisihkan dulu gitu. Aku akan buang jauh-jauh gitu. Ya. Tapi kalau itu energi positif, mungkin kamu akan menarik energi positif itu. Karena itu akan banyak manfaatnya untuk dalam kehidupan kamu ke depannya. Aries, oke? Karena seseorang yang mencintai diri sendiri, secara otomatis dia juga akan mencintai orang-orang di sekelilingnya, keluarganya, teman-temannya, ya, apalagi pasangannya sendiri. Karena dia tahu begitu sangat menghargai diri dia gitu loh. Dia tahu bagaimana mencintai diri dia. Dan dia tahu apa yang dilakukan, apa yang tidak gitu ya. Dia tahu. Ini sama dengan zodiak Pisces ya, barusan aku bacain ya, ini yang muncul gitu loh. Ya. Jadi lebih ke mencintai diri sendiri. Nah, ini ada idealist or kritikis ya. Intinya kami itu akan bisa memilah dan memilih gitu. Ini baik, ini apa enggak gitu ya. Dan kamu selalu kayak menyaring energi-energi dulu nih. Ini positif apa enggak gitu. Ini orang-orang ini toksik apa enggak gitu. Tapi kalau misalnya toksik, kamu mungkin lebih ya tidak membenci, tidak. Cuman mungkin kamu lebih untuk waspada aja. Intinya mungkin lebih menjauh, membatasi begitu. Ya. Aries, oke? Okay? Nah, all my relationship are harmonious. Wow. Ini yang benar-benar kamu inginkan. Dan jika kamu mencintai diri sendiri, secara otomatis hubungan dengan siapapun itu akan harmonis. Hubungan kamu dengan keluarga, dengan teman-teman, lingkungan pekerjaan, lingkungan sosialita kamu gitu ya, atau di hubungan percintaannya kamu, itu akan selalu harmonis. Karena kamu tahu nih cara menghargai pasangan, cara menghargai teman ya. Kalaupun misal seseorang tidak menyukai kamu, kamu lebih untuk tidak, ya mungkin kamu mengabaikan gitu loh rasa itu. Ah, biarin aja deh, dia nggak suka sama aku gitu ya. Ya, yang masalah itu kan diri dia, bukan aku. Kenapa dia nggak suka aku? Kalau aku sih nggak ada masalah gitu. Aku sih fine-fine aja, ya.
itu tentang diri kamu. Jadi kamu beranggapan ya kamu jadi merasa gitu ya, bukan beranggapan lagi, udah merasa hubungan kamu dengan siapapun itu pasti akan harmonis. Walaupun terkadang sulit kita untuk membangun hubungan itu. Banyak terkadang kayak kendala, godaan-godaan itu akan banyak sekali. Apalagi dalam hubungan percintaan. Itu akan banyak sekali godaannya. Apalagi kita memiliki pasangan yang ganteng, cantik, tampan gitu ya, anggun, terus mapan lagi ya, punya mobil sport lagi, rumah mewah ya, pekerjaan bisnisnya oke. Nah, itu pasti akan banyak orang-orang iri sama kamu. Ya, tapi kamu selalu kayak, ya aku orangnya kayak aku nggak suka meninggi gitu. Aku Aries ini ya, dia suka merendah, bukan merendah dalam arti kata merendahkan diri, enggak. Arti kata kamu tidak terlalu sombong ya. Kamu orang yang sederhana, aku lihat. Makanya selalu harmonis di hubungan kamu karena kamu sendiri yang kayak menyesuaikan dengan orang-orang di sekeliling kamu begitu ya. Dan lanjut kita lihat di sini ada I let go of all expectation. Nah, kamu punya ekspektasi kamu itu bagaimana? Misalnya manifestasi kamu itu apa? Kamu selalu untuk terus berjuang, kamu terus mengusahakan, kamu terus berkembang juga gitu ya. Arti kata kamu tidak akan eh, melewatkan semua kesempatan-kesempatan kamu untuk berekspektasi gitu loh. Ya. Jadi ya mungkin kamu punya mimpi, pasti dong ya. Semua orang itu punya mimpi. Semua orang itu punya manifestasinya. Semua orang itu pasti punya ilusinya juga ya, hayalannya semuanya. Nah, namun di sini ya aku melihat mungkin ada beberapa dari Aries pernah sempat mungkin jatuh bangun itu sudah sering gitu. Tapi kamu selalu kayak ya kamu jadikan pelajaran gitu loh. Kamu terus bangkit, kamu terus berjuang, kamu terus berusaha semaksimal mungkin. Ini kamu ya. Jadi ini yang kamu miliki, ketangguhan diri kamu ya. Intinya diri kamu itu benar-benar I love myself. Kamu mencintai diri sendiri ya. I know that only good with me ya. Aku ya mengetahui sesuatu yang hanya yang baik-baik yang aku tunggu gitu loh. Ya. Jadi itu yang buat kamu bahagia itu gitu. Jadi kalaupun ada masalah, kamu selalu kayak menjadikan masalah itu sebagai sebuah pelajaran gitu. Dan kamu juga membuat masalah itu sebagai proses kamu. Jadi ya kamu tidak akan mempermasalahkan itu. Makanya di situ. Jadi ciri-ciri orang sukses itu ya seperti itu. Dia tetap bangkit. Kalaupun dia sudah terjatuh, dia tetap punya manifest dan itu harus diperjuangkan. Kalaupun masih gagal, dia tetap berusaha. Ya, tapi kalau dia sudah capek atau dia sampai stres, ya, kalau udah stres, itu sebenarnya kamu bukan stres, tapi lebih ke lelah gitu. Kalau kamu sudah lelah ya kamu harus istirahat, surrender gitu, berserah kepada Tuhan. Ya, saat kamu berserah, disitulah Tuhan akan melakukan tugasnya, ya, menyelesaikan tugas kamu. Oke, Aries, as I say yes to life, life say yes to me. Ya, bagus sekali ya, yes. Intinya kamu harus mengatakan yes selalu nih, ya. Seperti aku mengatakan yes untuk hidup aku dan hidup hidup selalu mengatakan yes untuk aku, gitu loh. Ya. Jadi ini intinya jangan pernah katakan tidak untuk sesuatu hal yang baik, gitu. Tapi katakan no untuk sesuatu yang tidak. Oke. Nah, ini buat Aries. Jadi Aries, ini penting buat kamu karena apapun yang ada dalam diri kamu itu ya itu pasti akan ada energi negatif dan positif. Bagaimana cara kamu untuk mengalahkan energi negatif itu? Ya, itu tugas kamu. Ya dengan katakan yes. Kamu tahu misalnya, wah ini kesempatan kamu nih, peluang kamu mungkin untuk bekerja di luar negeri, ini kesempatan yang bagus sekali gitu. Tapi ada godaan nih, kamu jangan ke sana, nanti kamu sulit ini itu, nanti kamu payah ini itu gitu ya. Intinya coba serahkan kepada Tuhan. Keputusan apa yang harus kamu ambil? Ya, mungkin ya kalau menurut kamu baik ya katakanlah iya. Ya, terkadang seperti itu. Kita terkadang harus bisa mengorbankan sesuatu demi untuk mencapai suatu kebahagiaan kita, kesuksesan. Ya, karena yang dikorbankan itu nantinya ya, itu akan balik lagi ke kita. Oke? Okay? I love and approve of myself. Kamu begitu sangat mencintai dan benar-benar kayak
masuk ke dalam diri kamu itu benar-benar kayak, ini diri aku loh, aku yang punya hidup, aku yang akan menjalankan, dan aku juga yang akan merasakan sakit, sedih, senang, ya aku. Jadi bagaimana cara aku untuk bisa mencintai diri sendiri dan membahagiakan diri sendiri, ya, dan menjadikan diri aku ini adalah orang yang berhak untuk bahagia, ya akhirnya jadi gitu. Oke, itulah diri kamu yang kamu miliki. Terkadang kamu tidak sadar ada masalah, kamu kayak meratapi, kamu menyesali, justru ada nih orang-orang yang kayak menyalahkan menyalahkan keadaan, menyalahkan teman, menyalahkan diri sendiri juga ada dari kegagalan yang dia miliki. Nah, tapi itu tidaklah baik ya, Aries. Jadi jika kamu pengen sukses, ya kamu jangan menyalahkan apa-apa. Karena saat kita sudah menyalahkan seseorang lain gitu ya, atau menyalahkan keadaan, menyalahkan sesuatu, itu belum dikatakan sukses. Kita itu masih orang yang belum punya kepercayaan diri. Oke, kita akan coba lihat dengan kata tarot. Apalagi yang akan terbaca di sini buat Aries. Oke. Apa yang terbaca di kartu tarot ini cerita tentang kehidupan kamu saat ini ataupun selanjutnya, karena ini waktunya bisa maju mundur ya, Aries. Oh, ini sekali. Oke, udah. Ada Queen of Pentacles. Untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu, di sini ada Taurus, Virgo, Capri, ada Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagi, Cancer, Pisces, Scorpio, dan Gemini, Libra, Aquarius. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Buat Aries, tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke. Di sini ada Queen of Pentacles. Queen of Pentacles ini menggambarkan jika kamu seorang perempuan, arti kata kamu itu orang yang benar-benar kayak smart gitu ya, mandiri, kamu murah senyum, kamu baik hati ya, karena kamu tahu begitulah caranya untuk bisa mencintai diri sendiri gitu ya. Dan aku juga melihat kamu akan menikmati hidup kamu seperti pelangi, bahagia banget gitu. Karena apa? Karena yang kamu miliki, kamu cinta pada diri sendiri. Jadi jika Aries mencintai diri sendiri, maka itu akan lebih mudah kamu untuk mencapai apa yang sudah kamu manifestkan. Apa yang menjadi ekspektasi kamu, ya itu akan kamu miliki gitu ya. Termasuk mungkin dengan tentang sebuah cinta, termasuk tentang sebuah pekerjaan, karena di sini aku melihat kamu sudah memegang koin. Arti kata ini gambaran kamu seorang yang mapan, kamu orang yang mandiri, kamu orang yang benar-benar kayak smart, punya inner strength gitu ya. Atau mungkin ada kamu yang single parents, di mana mungkin kamu yang menjadi tulang punggung, tapi di sini kamu menjadi orang yang kuat, orang yang berhasil, orang yang sukses. Oke. Nah, Aries juga kamu pernah berada di titik terendah kamu, di Ten of Swords ya. Seakan-akan 10 pedang menusuk badan kamu. Ini adalah gambaran ya, energi yang benar-benar kayak kamu sudah lelah, kamu sudah capek, kamu sudah sakit gitu loh. Kalau kamu berada di dalam kondisi ini, ya sebaiknya kamu surrender. Berpasrah kepada Tuhan. Menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Nanti Tuhan yang akan menyelesaikan sisa-sisa kerja kamu. Sisa-sisa perjuangan kamu. Oke, Aries. Nah, lalu apa saat kamu sudah surrender? Maka di sini akan ada hal-hal yang tidak terduga, act of one. Sesuatu hal yang tidak terduga akan datang kepada kamu, ke dalam hidup kamu. Contoh misal ya, dimana mungkin dulunya kamu sangat terpuruk sekali dari segi finansial. Tapi saat kamu surrender, maka banyak hal yang tidak terduga. Datanglah orang-orang yang membantu kamu ya. Mungkin banyak orang-orang yang melihat bahwasanya kamu itu butuh bantuan, ya mereka dengan senang hati. Karena bisa saja saat kamu surrender, Tuhan menggerakkan hati-hati orang-orang ini untuk bisa membantu kamu. Ya. Atau mungkin kamu merasa kayak, oh dalam percintaan aku selalu disakiti, aku selalu dikhianati. Aku selalu aja ketemu dengan orang-orang yang salah. Ya.
Namun saat kamu, udahlah aku capek, saatnya aku tidak mencari lagi gitu ya. Saatnya aku sendiri saat ini. Dan aku tidak ingin memikirkan cinta-cinta. Saat kamu sudah surrender ke Tuhan, meminta kebahagiaan, disitulah akhirnya ada satu hal yang tidak terduga yang Tuhan berikan kepada kamu. Adalah satu kebahagiaan cinta. Ada Nine of Cups. Perasaan cinta itu banyak hal ya yang akan kamu dapatkan. Mungkin bisa saja kamu akan ketemu dengan seseorang, bisa saja kamu akan kayak bertemu dengan orang yang berkomitmen dengan kamu gitu ya. Ini dia. Arti kata itu, hati kamu itu bahagia banget. Karena yang bisa membolak-balikkan hati manusia itu adalah Tuhan gitu ya. Jadi kita ini hanyalah sebagai aktor yang memerankan ya apa yang sudah disutradarai oleh semesta gitu ya. Dan ini aku juga melihat ada effect of thought. Kamu itu seseorang yang selalu fokus kepada tujuan hidup kamu. Namanya hidup ya, kita hidup ini untuk apa? Pasti kita punya tujuan. Nah, disitulah nantinya kamu mulai memfokuskan diri kamu, pikiran kamu untuk mencapai apa yang sudah kamu manifestasikan di awal. Disitulah nanti dimulai perjuangan-perjuangan kamu. Karena kamu tahu, ya aku nggak mau lagi nih hidup susah. Aku nggak mau lagi dihina, dia apa kayak direndahkan, tidak dihargai. Aku tidak mau seperti itu lagi. Makanya di sini kamu mulai fokus untuk mencapai tujuan kamu. Sehingga saat kamu mulai fokus itu banyak hal-hal yang tidak terduga yang akan datang kepada kamu, Aries. Ya, semuanya akan dimudahkan oleh Tuhan. Jika kamu benar-benar fokus dengan diri sendiri, fokus mungkin untuk memperbaiki diri, ya apalagi mungkin fokus untuk meningkatkan religi kamu, ya spiritualitas kamu, ya, dan akhirnya semua ya akan ya membuat kamu lebih bahagia. Hidup kamu mungkin lebih teratur, lebih terarah gitu. Oke, Aries. Nah, itu yang bisa aku sampaikan buat Aries. Semoga apapun yang terbaca di sini bisa membuat kamu terhibur, dan walaupun tidak resonate ya, semoga nantinya kamu akan bisa menemukan pesan-pesan positif di sini. Sampai ketemu lagi Aries. Dadah.